Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Asim Yahya, penemu daripada metode cepat baca tulis Al-Quran 5 jam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala atammadil akran, ala khairil khalaiqi minal insi wal jan, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil iman, amma ba'du. Saudara sekalian yang berbahagia, perlu diketahui metode yang Anda pegang sekarang ini adalah sebuah terobosan baru untuk memudahkan bagi kaum muslimin dan muslimat di dalam belajar Al-Quran. Metode yang Anda pegang sekarang ini sudah kami uji cobakan hampir 8 tahun lamanya melalui berbagai training dan pembelajaran Al-Quran. Alhamdulillah, dari sekian banyaknya orang yang mengikuti training kami, mereka merasakan sebuah kepuasan karena mampu membaca Al-Quran secara cepat dengan waktu yang sangat singkat. Untuk metode cepat 5 jam ini, perlu kami beritahukan bahwasanya metode pertama atau pasal pertama daripada metode ini adalah kita perlu memperkenalkan tentang huruf Arab atau huruf hijaiyah. Untuk memperkenalkan huruf hijaiyah ini supaya lebih mudah, maka saya transkripkan tentang Arab Indonesia, di mana pada pengenalan huruf Arab ini atau huruf hijaiyah, maka kami stressingkan nanti pada masalah titik-titiknya. Oke, sekarang kita mulai pengenalan pada huruf pertama. Huruf pertama daripada huruf hijaiyah, yang pertama adalah alif. Bentuknya begini. Kemudian huruf berikutnya, maka bentuknya kayak begini, titik satu di bawah, namanya ba. Kemudian setelah ba, bentuknya sama tapi titik 2 di atas, namanya ta. Setelah ta, bentuk ketiga, bentuknya sama tapi titik 3 di atas, namanya sa. Sehingga bagi para pembaca nanti ketika saya contoh kayak begini, tinggal dilihat, apabila titik 2 di atas, ini namanya ta. Titik 1 di bawah namanya ba, titik 3 di atas namanya sa. Kemudian setelah sa, maka harokat berikutnya atau huruf berikutnya adalah bentuknya kayak begini, titik 1 di bawah, namanya jim. Setelah jim, bentuk berikutnya sama tapi tidak ada titik, namanya ha. Setelah ha, bentuknya sama tapi titik 1 di atas, namanya kha. Sehingga bagi pembaca nanti ketika menemukan contoh kayak begini, kalau tidak ada titik namanya ha. Tapi kalau dipasang titik 1 di bawah namanya jim. Kalau titik 1 di atas namanya kha. Kemudian setelah kha, materi huruf berikutnya namanya dal. Tidak ada titik. Tapi kalau dipasang titik namanya zal. Kemudian bentuknya kayak begini, namanya ro. Bisa juga nanti ada di dalam Al-Quran contohnya kayak begini, ro. Ada titik. Tapi kalau dipasang titik namanya za. Sehingga nanti kalau para pembaca melihat contoh kayak begini namanya zal. Tapi kalau ada titik namanya zal. Kemudian bentuknya kayak begini namanya ro. Kalau dipasang titik namanya za. Setelah za, maka huruf berikutnya bentuknya begini, namanya sin. Tapi kalau dipasang titik namanya shin. Kemudian setelah shin, bentuknya kayak begini, namanya shot. Tapi kalau ada titik, namanya menjadi dot. Kemudian setelah dot, maka bentuknya begini, namanya to. Tidak ada titik. Tapi kalau dipasang titik, namanya dot. Kemudian bentuknya begini, tidak ada titik, namanya ain. Bentuknya sama, tapi ada titik, namanya roy. Jadi kita bisa membedakan dari masalah titik.
Setelah ghain, maka bentuknya kayak begini. Titik satu di atas, ada kepalanya, namanya fa. Kemudian bentuknya sama seperti fa, tapi titik dua di atas, namanya qaf. Setelah qaf, bentuknya kayak begini, namanya kaf. Setelah kaf, maka bentuknya begini, namanya lam. Setelah lam, bentuknya begini, namanya mim. Setelah mim, bentuknya begini, titik satu di atas, namanya nun. Setelah nun, maka bentuknya kayak begini, namanya waw. Setelah waw, bentuknya begini, namanya ha. Setelah ha, maka bentuknya begini, namanya lam alif. Kemudian setelah lam alif, bentuknya kecil kayak begini, namanya hamzah. Terakhir namanya ya, titik dua di bawah. Setelah kita mengenal daripada huruf hijaiyah ini, maka perlu diketahui di sini materi berikutnya dalam buku panduan ini adalah tentang makhrajul huruf atau tempat keluar daripada huruf yang ada di tulisan ini, sebanyak 30. Untuk memperkenalkan contoh makhrajul huruf pada buku panduan ini, saya beri gambar. Di sini ada gambar huruf menganga untuk memudahkan kepada para pembaca nanti memperkenalkan huruf adalah tinggal melihat pada contoh daripada huruf menganga ini. Ini contoh makhrajul huruf. Untuk keterangan lebih lanjut bisa Bapak Ibu baca nanti di buku panduan berikutnya. Di sini pada halaman berikutnya saya kasih keterangan-keterangannya, sehingga nanti mudah untuk mengetahui di mana tempat makhraj atau tempat keluar daripada makhrajul huruf ini. Setelah makhrajul huruf ini kita kuasai, maka materi berikutnya adalah materi tentang cara penulisan daripada huruf hijaiyah atau huruf Arab. Di sini untuk memudahkan, Bapak Ibu tinggal melihat daripada arah panah tersebut. Setelah kita menguasai daripada huruf dan tempat makhrajul huruf dan cara penulisan, maka materi berikutnya adalah materi tentang harokat. Karena di dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Quran, di samping kita mengenal huruf, di situ kita mengenal istilah harokat. Harokat berikutnya, harokat pertama di dalam harokat ini adalah harokat fathah. Harokat fathah bentuknya ada di atas. Harokat fathah yang pertama adalah bentuknya di atas. Cara bacanya adalah A. Sehingga ketika harokat fathah dipasang di alif, maka bacaannya menjadi A. Ketika dipasang di ba, maka bacanya menjadi ba. Ketika dipasang di jim, maka bacanya menjadi ja. Ketika dipasang di dal, maka bacanya menjadi da. Yang asalnya dal tulisannya begini, maka ini dibuang menjadi da. Ketika dipasang di lam, maka bacanya menjadi la. Begitu juga dengan yang lain. Setelah kita mengenal daripada harokat yang pertama fathah, kemudian harokat berikutnya adalah namanya kasroh. Bentuknya ada di bawah. Bacaannya adalah i. Jadi ketika harokat kasroh kita pasang di alif, maka bacanya menjadi i. Dipasang di ta, maka bacanya menjadi ti. Dipasang di sod, bacanya menjadi si. Dipasang di lam, bacanya menjadi li. Dipasang di jim, bacanya menjadi ji karena i. Dipasang di dal, bacanya menjadi di. Begitu juga dengan huruf yang lain. Setelah harokat kasroh, maka harokat berikutnya adalah dhamma. Bentuknya begini. Cara bacanya seperti u. Maka dhamma apabila dipasang di alif, maka bacaannya menjadi u. Dipasang di ba menjadi bu. Dipasang di ta menjadi tu. Dipasang di jim menjadi du. Dipasang di dal menjadi du. Dipasang di lam menjadi lu. Dipasang di ha menjadi hu. Begitu juga dengan yang lain, tinggal kita cocokkan a, i, u. Kemudian harokat berikutnya ini namanya tanwin. Untuk tanwin harokatnya double. Kalau fathah maka double begini, jadi dua.
Kemudian cara bacanya di sini tinggal tambah n. Bacanya an. Jadi ketika dipasang di alif, saya hapus ini, maka bacanya menjadi an. Ketika dipasang di ba, saya hapus yang ini, menjadi ban. Ketika dipasang di jim, maka bacanya menjadi jan. Yang tadi ja fathah ditambah n menjadi jan. Dipasang di dal, maka bacanya menjadi dan. Dipasang di lam, bacanya menjadi lam. Begitu juga dengan yang lain. Kemudian setelah fathah pakai n, maka sekarang kasroh. Untuk kasroh bacanya i. Kalau ditanwin maka tinggal tambah n menjadi in. Maka ketika tanwin dipasang di alif, bacanya menjadi in. Dipasang di ta, bacanya menjadi tin. Dipasang di ba, bacanya menjadi bin. Dipasang di jim, bacanya menjadi jin. Dipasang di dal, bacanya menjadi din. Dipasang di lam, bacanya menjadi lin. Dipasang di shot, bacanya menjadi sing. Dipasang di ya, bacanya menjadi yin. Begitu juga dengan yang lain. Setelah tanwin yang kasroh, maka sekarang tanwin yang doma, u, tinggal ditambah n, maka bentuknya double kayak begini. Maka ketika doma dipasang di alif, ketika tanwin maka bacanya menjadi un. Dipasang di ta menjadi tun. Dipasang di ba bacanya menjadi bun. Dipasang di jim bacanya menjadi jun. Dipasang di dal bacanya menjadi dun. Dipasang di lam bacanya menjadi lun. Dipasang di ha bacanya menjadi hun. Dipasang di ya bacanya menjadi yun. Begitu juga dengan yang lain. Kemudian setelah kita menguasai daripada huruf dan harokat di sini, maka materi berikutnya di dalam buku panduan ini adalah cara menyambung. Menyambung daripada huruf hijaiyah. Bagaimana ketika posisi huruf hijaiyah tersebut di depan disambung, ketika di tengah dan di akhir. Karena ini nanti yang berlaku di dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Quran. Nah, ini saya hapus dulu. Kita mencoba bagaimana posisi ketika disambung. Untuk penyambungan ini, pada buku panduan ini adalah kita memperkenalkan tentang posisi huruf-huruf di tengah. Huruf-huruf ketika di depan, huruf ketika di tengah, dan huruf ketika di akhir. Juga di dalam buku panduan ini, kita memperkenalkan ada 6 huruf yang tidak boleh disambung pada arah sesudahnya atau pada arah kiri. Karena nulis Arab dari kanan, maka pada arah kiri ini nggak bisa disambung. Ini ada 6 huruf yang ini kami tulis di dalam buku ini. Nanti pembaca Bapak Ibu bisa melihat di dalam buku panduan ini. Untuk memperkenalkan penyambungan, maka untuk yang 6 huruf di sini yang pertama adalah alif. Kemudian yang kedua adalah dal, yang ketiga adalah zal, yang keempat adalah ro, yang kelima adalah za, yang keenam adalah waw. Ini huruf yang tidak bisa disambung pada arah sesudahnya. Misalnya saya memberi contoh tentang alif. Alif ketika posisi depan, maka dia akan tertulis begini sendiri. Kenapa? Karena arah ke sini nggak bisa disambung. Tapi ketika dia di tengah, alif akan terbentuk begini. Alif arah ke sini nggak bisa disambung, tapi ke sana bisa disambung. Kemudian alif ketika di akhir, dia akan terbentuk kayak begini. Kenapa? Alif ketika di ke sana bisa disambung, tapi arah ke sini tidak bisa. Kemudian contoh berikutnya misalnya ba. Ba ketika di depan, dia akan terbentuk begini kalau disambung. Ketika di tengah, dia akan terbentuk begini. Ba ketika di akhir, dia akan terbentuk begini. Sehingga untuk ba, ta, dan sa contohnya sama. Untuk ta tinggal titik. Maka ini jadi ta. Ketika di tengah ta kayak begini, ketika di akhir ta menjadi begini. Sa begitu juga, tinggal dipasang titik. Ini sudah menjadi sa. Sehingga ketika saya membuat contoh, misalnya ada alif depan, ba di tengah, ta di tengah, sa di akhir. Cara nyambung bagaimana? Alif ketika di depan, maka dia berdiri sendiri. Kenapa? Karena arah sini nggak bisa sambung. Kemudian posisi ba di depan, berarti ngambil yang ini. Sehingga nulisnya ba di sini. Kemudian ta di tengah, posisi di tengah berarti ngambil yang ini. Maka akan terbentuk begini.
Sementara sa ada di akhir berarti ngambil yang ini posisinya, sehingga akan terbentuk begini. Ini cara latih nyambung. Nah, untuk huruf yang 6 maka harus terbentuk kayak begini, yang tidak bisa disambung ke sesudahnya. Saya misalnya mencontohkan di sini tentang dal. Dal ketika di depan akan begini. Dal ketika di tengah dia akan begini. Dal ketika di akhir dia akan begini. Sementara kalau jim, bisa ibu dan para kaum muslimin bisa dilihat di dalam buku panduan ini bagaimana jim ketika di depan, jim ketika di tengah, jim ketika di akhir. Sehingga tidak perlu kita buat contoh terlalu banyak. Tinggal dilihat posisi jim kalau di depan nanti kayak begini, jim ketika di tengah kayak begini, jim ketika di akhir kayak begini. Dan ini sudah kami buat selengkap mungkin di dalam buku panduan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam buku panduan tentang bagaimana cara menyambung. Dan huruf 6 yang tidak boleh disambung pada arah sesudahnya. Ini tentang materi cara menyambung. Kemudian untuk memudahkan kepada kaum muslimin muslimat, bisa dilihat di dalam contoh ini. Contoh tentang huruf, di sini saya buat tentang contoh huruf. Di sini seandainya saya menulis tentang contoh sin misalnya. Contoh sin di sini, saya menulis contoh sin. Di sini memberi satu gambaran bagaimana posisi sin ketika di depan, sin ketika di akhir, sin ketika di tengah, sin ketika di akhir. Sehingga kayak di sini contohnya. Misalnya di sini saya buat contoh sin. Sin di sini akan tertulis ada tulisan begini. Salaba. Salama. Salama. Nah, kemudian nasibu. Misu. Nah, di sini contohnya yang pertama salama, contoh kedua nasibu, contoh ketiga misu. Ini memberi sebuah contoh bahwasanya sin posisi ketika di depan akan terbentuk kayak begini, sin ketika di tengah akan kayak begini, sin ketika di akhir kayak begini. Malah di sini lebih jelas lagi, sin ketika dibaca fathah menjadi kayak begini, sin dibaca kasrah menjadi kayak begini, sin dibaca dhammah kayak begini. Dan ini saya buat contoh tentang contoh-contoh secara konkret di dalam buku panduan. Bagaimana ketika shod, sobaro, ya, ketika di depan, ketika di tengah, yasinu, ketika di akhir, wamisu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam buku panduan. Setelah materi ini, maka materi berikutnya ini tentang contoh tanwin. Ini saya buat contoh berikutnya adalah tentang contoh tanwin. Contoh tanwin misalnya di sini ada tulisan ba. Contoh tanwinnya danaban. Kemudian danabin, danabun. Ini contoh-contoh tanwin dan ini bisa dilihat di dalam buku panduan. Karena ini mudah untuk membaca bagaimana posisi ba ketika ditanwin fathah danaba, ditanwin kasroh danabin, ditanwin dhammah danabun. Kemudian setelah materi tentang harokat huruf dan harokat begitu penyambungan, maka untuk memperkenalkan dalam buku panduan ini materi berikutnya adalah tentang huruf mad atau huruf yang dibaca panjang di dalam Al-Quran. Untuk memudahkan bagi para kaum muslimin muslimat dalam membaca huruf mad, di sini saya perkenalkan tentang huruf mad. Di sini ada 3 huruf mad. Yang pertama adalah alif, yang kedua adalah ya, yang ketiga adalah waw dalam posisi tidak ada harokat. Ini menjadi huruf mad atau huruf yang menyebabkan panjang. Dengan catatan, kalau alif di sini harus fathah, kalau ya di sini harus kasroh, kalau waw di sini harus dhammah. Sehingga ketika saya buat contoh begini, maka bacanya babibu pendek, babibu boleh pendek. Tapi kalau ba sudah dipasang ke sini, maka bacanya menjadi panjang. Maka bacanya nggak boleh babibu, tapi harus babibu. Kenapa? Karena di sini sudah dibaca panjang. Nah, untuk memudahkan dibaca panjang di sini saya membuat contoh. Misalnya ada contoh begini, dana nirun, dana
nirun. Maka perlu pembaca ketahui, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui di sini yang dibaca panjang ada dua. Yang pertama adalah na. Kenapa dibaca panjang? Karena ada alif dengan fathah. Kemudian yang kedua ni, dibaca panjang kenapa? Karena ada kasroh dengan ya. Sehingga bacanya dana panjang, ni panjang, run. Kenapa? Di sini ada dua yang panjang. Ini tentang mat. Untuk lebih memudahkan, nanti di dalam Al-Quran untuk menunjukkan yang mana huruf yang dibaca panjang, biasanya diberi tanda dengan harokat berdiri. Ini biasanya dibaca panjang. Atau mungkin diberi tanda kayak begini. Nanti di dalam Al-Quran, huruf-huruf yang diberi tanda kayak ini adalah dibaca panjang. Setelah materi mat ini, di sini saya juga memberi contoh bagaimana di dalam Al-Quran. Seperti contohnya ya na rukuni. Di sini contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran tentang posisi ya itu dibaca panjang, na dibaca panjang, ku dibaca panjang. Karena di situ ada huruf matnya dan bisa dilihat di dalam buku panduan dan contoh yang ada yang di dalam tulisannya ditulis daripada bacaan dalam Al-Quran. Setelah materi mat, maka materi berikutnya di dalam buku panduan. Di sini kita memperkenalkan tentang harokat berikutnya, itu namanya sukun atau mati. Di dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Quran ada contoh sukun harokat. Harokat sukun itu bentuknya kayak begini. Bisa juga berbentuk bundar. Nah, cara bacanya bagaimana untuk sukun? Di sini cara bacanya adalah seperti ini. Misalnya saya tulis begini, aba. Maka cara baca sukun bagaimana? Seandainya dibuat Latin, maka tulisannya akan begini. Nah, kalau dimatikan, maka cara bacanya huruf yang akhir ini dibuat, sehingga bacanya menjadi ab. Cuma perlu diketahui, di dalam masalah sukun ini saya perkenalkan ada 5 huruf yang dibaca qalqalah. Artinya dibaca qalqalah itu dibaca mental. Sehingga ketika saya nulis contoh kayak begini di dalam huruf ini, tentang huruf qalqalah ini ada 5 yang perlu saya perkenalkan. Yang pertama huruf qalqalah yang dibaca mental 1 ba, yang kedua jim, yang ketiga to, yang keempat dal, yang terakhir qaf. Maka huruf-huruf yang apabila mati adalah salah satu daripada huruf 5 ini, maka harus dibaca qalqalah. Artinya dibaca mental. Sehingga ketika saya tulis begini, aba, karena ba termasuk huruf qalqalah, maka bacanya harus ab. Ini dibaca mental, ab, nggak boleh ab, tapi ab, karena ini qalqalah. Sehingga ketika saya buat contoh kayak begini, ab dalu, maka harus baca ab dalu, nggak boleh ab dalu, tapi ab dalu. Kenapa? Karena ba adalah huruf qalqalah. Seandainya saya nulis begini misalnya, ketika dimatikan karena jim qalqalah, maka bacanya harus aj, harus ada mentalnya. Begitu juga dengan yang lain, kayak to, ato, kayak dal, ad, kayak kof, ako. Nah, ini qalqalah namanya. Mentalnya itu qalqalah. Untuk yang lain, ini misalnya kayak tak misalnya, maka di sini nggak boleh kita membaca qalqalah. Misalnya at, cukup at, nggak boleh at. Kenapa? Karena tak bukan huruf qalqalah, sehingga cara bacanya harus at. Nah, nanti di sini di dalam buku panduan ini untuk memudahkan, maka tinggal kita lihat di dalam buku panduan tentang tak misalnya. Contoh at. Sehingga ketika saya tulis begini, at roka, nggak boleh at roka. Kenapa? Karena tak bukan huruf qalqalah. Nah, untuk lebih memudahkan, di sini saya beri contoh tentang cara baca ketika sukun. Misalnya ketika saya tulis begini, ikmal atau ikhfato, kalau qalqalah. Tapi isrob qalqalah, ikro. Nah, ini nggak qalqalah, sehingga nggak boleh ikroah. Kenapa? Karena alif bukan huruf qalqalah. Nah, itu bisa dilihat di dalam contoh sukun. Di sini tentang contoh sukun saya juga buat contoh yang saya ambil dari beberapa ayat Al-Quran. Seperti contoh misalnya ketika ba di sini. Contohnya fi, ji, jiha, hab.
hab. Nah, fi jidiha hab. Nah, di sini kolkolah. Kenapa? Karena ba mati, sementara ba termasuk huruf kolkolah. Sehingga bacanya fi jidiha hab. Atau contoh yang dal misalnya, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, nah ini mati kolkolah. Wa lam yulad. Nah ini contoh tentang kolkolah. Nah untuk contoh-contoh yang lain di sini sudah saya paparkan. Bagaimana ketika contoh sin misalnya, as yuwas wisu fi suduri. Dan ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu di dalam buku panduan kami. Setelah materi sukun, maka menginjak materi berikutnya adalah tentang siddah atau tentang cara baca siddah. Siddah itu artinya double. Bentuknya untuk siddah ini kayak begini. Nanti cara bacanya kita perlihatkan di dalam buku. Cara baca siddah sebenarnya sangat hampir sama dengan cara baca sukun. Jadi cara baca siddah itu hampir sama dengan cara baca sukun. Sehingga ketika saya membuat contoh seperti ini contoh siddah. Asalnya ini adalah begini. Sehingga bacanya sabba. Ini sama seperti ini, sabba. Nah, di sini prosesnya. Kenapa di sini diganti ini? Karena di sini ada dua ba. Terlalu banyak, akhirnya ba yang pertama dihapus, kemudian diganti dengan ini. Sehingga cara bacanya harus sama, sabba, sabba. Sehingga ketika saya nulis begini, maka bacanya sabbaha. Artinya double. Kalau sukun cuma sab gitu, kalau siddah harus double, dibaca dua kali. Sabbaha. Kenapa? Karena asal sabbaha adalah begini. Sabbaha. Kemudian ba yang pertama dibuang karena terlalu banyak. Kemudian sebagai gantinya diganti dengan bentuk kayak ini. Cuma nanti untuk siddah, apabila nanti sudah sampai pada mim dan nun, jadi ada mim dan nun yang dipasang siddah begini atau dipasang tasjid, maka ini di dalam tajwid dikenal dengan istilah gunnah. Artinya gunnah ini apa? Gunnah itu artinya dengung ke hidung yang nyata. Di dalam buku ini ada tentang materi gunnah. Materi gunnah ini adalah materi tentang mim dan nun yang dipasang tasdid, yang cara bacanya harus dengung ke hidung yang nyata. Contoh kayak bacanya ummi, harus dengung dulu. Ummi begitu. Kenapa? Karena di sini gunnah harus dengung yang sampai ke haisum. Haisum itu sini, batas akhir daripada hidung. Sehingga dibaca ummi, nggak boleh umi begitu, harus dengung dulu. Ummi atau nun, bacanya innaka, harus dengung dulu. Innaka. Ini tentang gunnah. Karena berkait dengan siddah, maka materi berikutnya supaya lebih memudahkan, di sini saya perkenalkan pula materi berikutnya adalah tentang hukum al. Untuk hukum al, di sini cara baca al di dalam ilmu tajwid, karena masih berkait dengan masalah siddah. Di sini saya menjelaskan tentang hukum al. Al ini nanti bacaannya ada dua. Al, kalau di Latin begini. Al yang pertama namanya al-qamariyah. Al-qamariyah artinya kalau di dalam buku ini adalah al yang bertemu dengan huruf qamariyah, atau setelah al kesini bukan siddah. Bisa dhamma misalnya, kan bukan siddah. Misalnya al, kemudian saya nulis begini qaf. Nah setelah al ini bukan siddah, kemudian roh mati, sehingga orang akan membaca al-Qur'an. Al-Qur'an. Di sini alnya jelas. Kenapa? Karena setelah al bukan siddah. Nah di sini dalam istilah tajwid namanya al-qamariyah.
atau al, kemudian al hukum al yang kedua dinamakan al samsiyah, di mana al bertemu dengan huruf samsiyah atau setelah al berupa siddah. Nah, begini. Maka apabila setelah al berupa siddah begini, maka nanti bacaan al ini hilang. Kenapa? Dimasukkan ke dalam ini. Sehingga ketika di sini ditulis misalnya shod misalnya, maka bacanya langsung begini, as-shodiku. Nggak boleh al-shodiku. Artinya bacaan al-nya hilang, dimasukkan ke dalam siddah. Sehingga bacanya as-shodiku. Nah, di sini dikenal dengan dalam ilmu tajwid namanya samsiyah. Kalau yang ini namanya qamariyah. Jadi ciri khasnya al-samsiyah dengan al-qamariyah tinggal dilihat. Kalau al-qamariyah setelah al bukan siddah, bisa fathah, bisa kasroh, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Tapi kalau al-samsiyah setelah al, ciri khasnya setelah al adalah siddah. Ini tentang hukum al. Untuk lebih memudahkan, saya lanjutkan pada materi berikutnya tentang hukum al. Setelah hukum al, maka saya akan kenalkan pula di dalam buku panduan ini tentang lafal Allah. Hukum lafal Allah karena masih berkait dengan siddah. Lafal Allah, saya membuat contoh misalnya lafal Allah. Lafal Allah ini nanti bacaannya ada dua. Asalnya sebenarnya lafal Allah kayak begini. Jadi ada lam dua, yang satu mati, yang satu hidup. Kemudian untuk lebih memudahkan, maka ini yang sukun, ini dibuang, kemudian disanji siddah. Nah, lafal Allah ini nanti bacaannya ada dua. Yang satu baca tafkhim, yang kedua dibaca tarkik. Tafkhim itu artinya tebal, kalau tarkik itu artinya tipis. Bacaan lafal Allah ini akan terbaca tebal, artinya dibaca tafkhim. Dibaca tafkhim itu artinya dibaca seperti Allah pakai U. Dengan catatan, apabila sebelum lafal Allah, sebelumnya ini dibaca fathah atau dhammah, maka lafal Allah nanti terbaca U. Allah pakai U. Saya memberi contoh misalnya di sini lafal Rasulu. Nah, ini dhammah. Setelah dhammah, maka lafal Allah. Sehingga bacanya Rasulullah, terbaca U, Allah. Atau dibaca fathah. Setelah sebelum lafal Allah fathah. Saya misalnya menulis begini. Subhanallah. Nah, Subhana. Nah, ini fathah. Ini dhammah. Maka lafal Allah akan terbaca U. Subhanallah pakai U. Ini namanya dalam istilah tajwid dikenal istilah tafkhim. Kemudian lafal Allah akan dibaca kedua adalah tarkik. Tarkik itu artinya tipis. Tipis itu artinya dibaca Allah pakai A. Kalau tadi tafkhim pakai U, kalau tarkik itu tipis dibaca pakai A. Dengan biasanya cirinya sebelum lafal Allah itu harokatnya kasroh. Contoh misalnya Bismi. Nah, ini kasroh. Bismi. Setelah kasroh kemudian lafal Allah. Maka di sini lafal Allah akan terbaca A. Bismillah. Kenapa? Karena sebelum lafal Allah dibaca kasroh. Sehingga di sini nggak boleh dibaca Bismillah, tapi Bismillah pakai A. Atau A'udzu billah. Nah, di sini dibaca kasroh. A'udzu billah. Nggak boleh A'udzu billah. Nah, di sini juga saya beri contoh tentang cara baca siddah di dalam Al-Qur'an. Untuk lebih memudahkan, di sini saya coba tulis
Contohnya kayak begini. Di dalam Al-Quran ada tulisan begini. Nah, was-samai wat-thariqi. Nah, di sini ada al. Cuma karena setelah al berupa sida, maka al di sini nggak dibaca, sehingga langsung bacanya was, langsung ke sini. Was-samai wat-thariqi. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan kalau setelah al berupa sida atau setelah al berupa sida, maka di sini samsiah. Maka di sini fungsi al nggak dibaca, langsung dimasukkan ke dalam sidah tersebut. Atau contoh yang lain untuk memudahkan, di sini saya nulis tentang walad atau wa'amilus. Wa'amilus langsung masuk ke sini, meskipun di sini ada banyak huruf tidak dibaca. Kenapa? Karena langsung masuk ke sidah. Wa'amilus so di hati. Nah, di sini kalau kita pahami nanti alnya ini adalah al samsiah. Ini contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian materi berikutnya yaitu tentang hukum roh. Dimana untuk hukum roh ini nanti hampir sama dengan hukum Allah, yaitu dibaca tafkhim tebal dan dibaca tarkik. Roh dibaca tafkhim apabila roh pertama apabila roh dibaca fathah atau dibaca dhamma. Maka di sini roh dibaca tebal. Roh, ru, totok misalnya. Roh, bana, roh. Nah, sini roh tebal. Roh, bana. Atau contoh yang dhamma. Ru, ruzik, ruzik. Nah, jadi tebal. Ruzik. Nah, runya yang tebal. Atau roh dalam posisi sukun atau mati, harokat sebelumnya arah ke sini sebelumnya fathah atau dhamma. Maka di sini roh dibaca tebal. Contoh misalnya, ini roh mati, harokat sebelumnya fathah, bal, kemudian bacanya bal kun. Di sini baca tebal, bal kun. Atau tebal, dhamma misalnya. Sebelumnya roh mati, sebelumnya harokat dhamma, kur, tebal, kur. A, nun. Atau nanti yang lain bisa dilihat di buku panduan. Hukum roh berikutnya, yang pertama ini tafkhim atau tebal. Kemudian roh dibaca tipis apabila roh satu dibaca kasroh, ri. Ini tipis, ri gitu. Nggak boleh ri, tapi ri. Di sini contohnya bisa dilihat misalnya karim. Di sini kari, roh dibaca kasroh. Karim, mun, kari. Nah, ini tebal, tipis. Karimun. Atau khusrin misalnya. Nah, dibaca kasroh. Jadi dibaca khusrin, tipis. Atau roh dalam posisi mati. Nah, begini. Harokat sebelumnya kasroh. Maka di sini roh nanti dibaca tipis. Contoh misalnya fi, baca kasroh, roh mati, fir. Tidak boleh fir, tapi fir. Auna. Nah, di sini roh dibaca tipis. Jadi hukum roh kan nanti bisa dilihat untuk yang lain di buku panduan tentang hukum roh. Setelah hukum roh, maka materi berikutnya di dalam buku panduan ini adalah tentang huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf potongan yang nanti dibaca aslinya. Di sini bisa dilihat di dalam buku panduan tentang contoh-contoh daripada huruf-huruf muqatta'ah. Di sini supaya lebih mudah untuk Bapak Ibu nanti bisa dilihat di buku panduan
Di sini saya buat contoh huruf-huruf muqatta'ah seperti di sini ada tulisan alif. Maka nanti dibaca alif, lam dibaca lam, mim dibaca mim, ain dibaca ain, sin dibaca sin, qaf dibaca qaf, kaf dibaca kaf, tulisan nun dibaca nun, shad dibaca shad, ha dibaca ha, ro dibaca ro, to dibaca to, dibaca ha, ya dibaca ya. Ini nanti huruf muqatta'ah. Tulisan kayak begini, alif lam mim, maka bacanya alif lam mim. Itu dibaca aslinya. Jadi tidak boleh dibaca alama, tidak boleh, tapi tetap dibaca aslinya. Atau contoh kayak begini, saya buat contoh satu aja di dalam di sini. Misalnya ada tulisan begini, ya dengan sin, ya dengan sin. Maka ketika tulisan kayak begini, cara bacanya biasanya ada tanda begini nanti. Nah, cara bacanya bagaimana? Ya dibaca ya sebagaimana aslinya. Ya sin dibaca sin sebagaimana aslinya. Sehingga nanti bacanya ya sin. Artinya nggak boleh ya sa, tapi ya sin dibaca sesuai dengan huruf aslinya. Ini namanya huruf muqatta'ah. Dan nanti bisa dilihat di dalam buku panduan pada label huruf muqatta'ah. Setelah materi hukum muqatta'ah, di sini saya perkenalkan tentang tanda-tanda waqaf atau tanda-tanda berhenti di dalam Al-Qur'an. Tanda-tanda berhenti di dalam Al-Qur'an ini saya telah jelaskan di dalam label. Nanti ada tanda mim, ada tanda bundar akhir ayat, ada tanda lam, ada tanda jim, ada tanda titik 3, yang itu keterangannya nanti bisa dilihat di label ini. Bagaimana ketika mim di sini adalah wajib berhenti. Namanya nanti kalau di dalam Al-Qur'an istilahnya waqaf lazim. Nah, ini bisa lihat di dalam label tentang keterangannya. Setelah materi daripada ini, materi waqaf, maka materi berikutnya di dalam buku panduan ini adalah tentang simbol-simbol tajwid. Untuk simbol-simbol tajwid ini, di sini saya perjelaskan tentang bacaan ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf alqi atau huruf yang ada hamzah, ha, ain, ha, kha yang dikenal dengan istilah idhar. Huruf yang diistilahkan dengan idgham bila gunnah. Di sini saya buat simbol-simbolnya. Atau mungkin saya sedikit buat contoh. Misalnya bacaan pertama tentang idhar. Untuk contoh idhar, untuk lebih memudahkan contoh idhar, misalnya di sini ada nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin. Atau nun mati dan tanwin. Apabila bertemu dengan huruf yang 6, di sini ada di label, bisa dilihat. Ini nanti namanya idhar. Untuk idhar, keterangannya di sini bunyinya seperti N. Karena asli bunyi jelas daripada nun mati dan tanwin. Di mana nun mati dan tanwin apabila dibaca jelas, maka bacanya kayak N. Ini saya buat contoh, misalnya mim. Nah, nun mati bertemu dengan ghain. Misalnya di sini ghain termasuk huruf idhar. Mim, gilin, mim. Nah, ini terbaca N-nya, mim kayak N. Gilin. Atau yang tanwin, azizun, gha, ghafur, azizun, kayak N kan, azizun, ghafur. Ini namanya idhar. Nah, idhar bacanya kayak N intinya. Kemudian setelah idhar, maka berikutnya nun mati dan tanwin apabila ketemu dengan lam dan ro, maka dikenal dengan istilah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini biasanya bacanya adalah idgham tapi cepat. Artinya di sini simbolnya cepat. Contoh misalnya ketemu dengan ro, nun mati ketemu dengan ro, mim, robbi, mir robbihim, langsung cepat, mir robbihim. Atau ghafurur rahim, itu cepat. Nah, ini namanya idgham bila gunnah. Kemudian materi berikutnya setelah idgham bila gunnah, kemudian idgham bi gunnah yang pakai dengung. Hurufnya adalah satu nun, mim, waw, ya. Ini idgham bi gunnah, idgham yang pakai dengung. Jadi apabila ada nun mati dan tanwin ketemu dengan nun, mim,
waw, ya, maka di sini dikenal dengan istilah idgham bi gunnah atau idgham yang pakai dengung. Contoh misalnya lan nun mati, nah ketemu nun. Wa, di sini nun mati ketemu nun, maka dengung. Lanat wa, dengung dulu. Atau contoh yang tanwin, hitotun, naghfir lakum. Hitotun naghfir, hitotun naghfir. Ini tentang tanwin. Kemudian tentang gunnah, idgham bi gunnah. Setelah idgham bi gunnah, maka nun mati ketemu dengan ba, maka di sini bacanya adalah iklab. Iklab ini bacanya kayak M. Contoh misalnya nun mati min ba'di, maka bacanya nggak boleh min ba'di, bacanya kayak M, min ba'di. Atau contoh yang lain, sami basir, tanwin ketemu ba, sami basir. Kemudian setelah iklab ketemu ba, namanya iklab. Setelah iklab maka nun mati dan tanwin apabila selain huruf ini, huruf yang idhar, idgham bi gunnah atau idgham la gunnah atau iklab, maka di luar itu namanya ikhfa. Untuk bacaan ikhfa itu kami beri simbol dengan bacaan eng atau ng. Misalnya contoh, kamu selain daripada huruf ini mim, ketemu kaf selain daripada huruf idhar yang 5, hamzah, ha, ain, ha, kha. Kemudian bila gunnah lam, ro, idgham bi gunnah nun, mim, waw, ya, iklab, ba. Selain ini maka dinamakan ikhfa. Contoh min kulli, min, nah kan kayak M, min kulli. Kalau ini mim kayak M, ba'di. Kalau ini min kayak M, kalau ini pakai dengung. Ini untuk simbol pertama tentang ilmu tajwid. Kemudian setelah nun mati dan tanwin, maka hukum berikutnya tentang tajwid di sini tentang mim mati. Untuk mim mati, maka di sini satu dinamakan idgham mimi. Apabila mim ketemu dengan mim, namanya idgham mimi atau idgham mim. Kemudian hukum berikutnya, mim mati ketemu dengan ba misalnya, maka di sini dinamakan ikhfa safawi. Ikhfa safawi. Selain daripada mim dan ba, selain daripada ini nanti namanya idhar safawi. Perlu diketahui kalau sudah idgham itu biasanya artinya dengung. Kalau ikhfa itu samar kayak ng. Kalau idhar biasanya jelas. Jelas dalam arti kalau di sini mim, maka di sini jelas terbaca mimnya. Nah, di sini mim mati ketemu dengan mim. Saya di sini membuat contoh. Misalnya mim ketemu dengan mim. Ini ada mim mati. Nah, ini mim mati. Lahum masalah. Di sini lahum masalah harus ada dengung. Kenapa? Karena di sini idgham. Kemudian mim mati ketemu ba, dinamakan ikhfa safawi, agak samar atau terbaca engnya. Saya di sini membuat contoh, misalnya naba'ahum bil. Nah, ini nun mati ketemu ba, bil haqqi misalnya. Di sini agak salah. Naba'ahum ada n kayak ng, samar. Ini namanya ikhfa. Naba'ahum bil haqqi. Di sini mim mati ketemu dengan ba, dinamakan ikhfa safawi. Kemudian kalau mim mati ketemu di luar ini selain daripada mim dan ba, namanya idhar. Idhar yang sangat jelas. Jadi misalnya ketemu dengan ain, lahum. Nah, di sini jelas lahum terbaca mim atau m-nya. Lahum adabun.
lahum adzabun. Nah, di sini terbaca kayak M-nya. Ini tentang hukum daripada mim. Kemudian di sini saya jelaskan pula tentang masalah tajwidnya, masalah idgham atau dinamakan idgham. Di sini ada 3 ya, idgham. Ada istilah idgham mislen, kemudian yang kedua idgham mutaqaribain, kemudian yang ketiga idgham mutajanisain. Ini istilah saja dalam tajwid. Untuk idgham mislen itu biasanya di idgham itu artinya dimasukkan. Idgham itu artinya dimasukkan, yaitu sama makhrajnya dan sama sifatnya. Di sini saya buat contoh misalnya. Idrib, ya, idrib bi asoka. Di sini idrib ba, suara ba ini dimasukkan ke ba yang satunya, sehingga bacanya idrib bi asoka. Ini namanya idgham mislen. Diidghamkan artinya dimasukkan. Kemudian ada kalanya dinamakan idgham mutaqaribain, di mana makhraj dan sifatnya hanya dekat. Dekat makhraj dan sifatnya. Contoh misalnya yalhas, nah, sa. Kemudian sa dengan dal itu hampir sama makhraj dan sifatnya. Yalhas dalika. Dal ya, dalika. Yalhas dalika. Jadi suaranya sa dimasukkan ke dal. Yalhas dalika, ini namanya idgham mutaqaribain. Yang ketiga namanya idgham mutajanisain. Sama makhrajnya cuma beda sifatnya. Kayak contoh di sini ta dengan to misalnya. Contoh olat. Nah, di sini ta mati. Olat. Tak mati, maka suara ta dimasukkan ke to. Suaranya kan hampir sama, cuma beda sifatnya. Contoh qolat ta'ifah. Qolat ta'ifah. Nah, ini tentang contoh-contoh daripada simbol-simbol tajwid di sini, dan nanti bisa dilihat di dalam buku panduan tentang simbol-simbol daripada masalah tajwid. Kemudian materi terakhir daripada buku panduan ini yaitu tentang contoh angka Arab. Untuk memudahkan kepada Bapak Ibu nanti mengenal daripada angka Arab, karena bagaimanapun nanti ketika di dalam Al-Quran itu banyak yang dipakai angka Arab. Cara menulis kalau angka Latin itu biasanya dari kiri, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kalau angka Latin. Tapi kalau Arab dari kanan cara penulisannya. Jadi ketika angka 1, maka nulisnya begini. Angka 2 contohnya begini. Angka 3 bentuknya begini. Angka 4 itu begini. Bisa juga begini. Angka 5 itu begini. Ada juga yang begini. Angka 6 ini begini. Angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 pakai titik. Cuma nanti cara menghitungnya itu hampir sama, tetap dari kiri hitungnya. Jadi seandainya ibu menulis 125, maka kalau Arab harus tetap ngitungnya dari kiri. Jadi misalnya 1, 2, 5. Jadi sama, cara ngitungnya tetap sama dari kiri, cuma nulisnya dari kanan. Ngitungnya sama. Jadi kalau angka kayak begini bukan 521, tapi 125. Jadi ini untuk memudahkan kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini aja gambaran tentang angka Arab. Dan nanti untuk lebih mudahnya dan lebih memahami,
bisa dilihat di dalam buku panduan. Sekian mungkin materi tentang masalah buku panduan ini, dan perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia bahwasanya dengan Ibu membeli buku ini berarti secara tidak langsung Ibu telah menginfakkan harta Ibu ke jalan akhirat. Kenapa? Karena sebagian daripada hasil dari penjualan buku ini akan kami sumbangkan kepada mereka yang berhak. Juga saya informasikan lagi bagi mereka yang membeli buku ini, seandainya nanti kami mengadakan training di daerah-daerah, bagi yang membeli buku ini bisa mengikuti training secara gratis atau secara cuma-cuma. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila itu ada kesalahan, itu datang dari kami. Kalau itu kebenaran, itu datang dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al